Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan abaina wa ummahatina wa masyayikhina sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu rahimahullahu wa adama nafa'ala bihi bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang keempat pada menyatakan syarat untuk membersihkan hati itu yaitu menjaga perut. Kemarin yang pertama menjaga mata, yang kedua menjaga telinga, yang ketiga menjaga lisan, yang keempat menjaga perut. Semua makanan atau minuman bila sudah masuk ke dalam perut, ya, maka terjadilah pembakaran. Kalau bahasa biologi itu terjadi karbon dioksida, pembakaran. Ya, sampah-sampahnya dibuang. Mana sampah makanan dong? Keringat, ya dah, kencing, tahi, itu tuh sampah-sampahnya tuh. Angin, kentut, ya dah, itu sampah-sampahnya tuh. Jadi di dalam ilmu biologi itu ada namanya karbon dioksida, ya, ini apa namanya, ya, pembakaran dalam perut. Lalu yang tinggal zat ataupun intisari yang kita makan dan yang kita minum tuh tinggal dia di dalam stamina tubuh kita tuh, ya. Lalu yang tinggal tadi menjadi darah dia, menjadi darah, dan menjadi air mani dia, dan menjadi bayi dia. Akhirnya keluarlah seekor anak. Itu namanya proses di dalam makanan kita. Jadi salah satu syukur kita kepada perut yaitu menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan yang subhat di dalam syariat agama. Itu tanda orang yang bersyukur atas adanya perut kita nih, atas adanya pencernaan kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famanittaqas subahat faqad istabara'a li dinihi wa ardihi. Siapa yang memelihara dirinya dari segala yang subhat, maka dia sungguh telah membersihkan dirinya dan agamanya. Itu. Jadi salah satu upaya kita membersihkan diri dan agama kita, menghindar dan menjaga dari segala yang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu tidak pasti keyakinan hukumnya. Itu subhat tuh. Kalau di darat kan mudah memberi contoh. Kalau di pasarnya agak payah. Kalau di darat tuh misalnya kita kebun tuh seperanggan, ya dah. Nanam pinang tuh dari peranggan tuh paling sedepah, yang sebelah sini sedepah, ya dah. Pinang tuh sebulan sekali kait. Jatuh pinang tuh. Kadang pinang orang teka awak dia tuh pelanting jatuh tuh.
Kadang pinang awak ke orang dia betul pelanting. Pinang tuh buahnya sama, ya dah. Membedakan itu kita. Akhirnya ambillah taruh seda, atau banjir dulu, banjir bandang, ya dah. Pas banjir naik, pinang timbul, ini ke kebun kita. Padahal kita ada banyak pinang ke kebun kita. Pas surut disitulah tumpoknya tuh, ya dah. Itu jelas dah haramnya tuh. Awak ada berpinang ke kebun kita, larutnya pinang orang tuh. Ini yang seperanggan nih nah. Sebiji dua biji tergabung pinang orang dengan pinang kita. Perasaan punya kita, padahal punya orang. Ragu-ragu kita dalam mengambilnya tadi. Itu namanya subhat tadi tuh. Ragu-ragu. Ambat orang, ambat awak, ambat orang, ya dah. Ragu-ragu. Nah, makanya kalau di darat itu mudah. Kalau hari raya hilangi rumah kawan yang seperanggan tadi. Kita bermaafan, berhalalan. Kalau ada pinang Andika gugur ke kabunko, pinangku gugur ke kabun Andika, sebiji dua biji kita berhalalan aja. Nah, orang-orang yang menjaga kebersihan dirinya itu menjauh daripada perkara yang subhat itu. Dan yang makan yang haram, ya dah. Itu. Orang yang senantiasa memakan makanan yang haram dan subhat ada. Itu efek sampingnya apa? Yang pertama, tidak mendapatkan petunjuk kepada ibadah. Artinya di dalam melakukan ibadah itu kadang merasa nyaman gitu nah, tidak merasa manis. Ya dah. Kita makanan kita yang haram, minuman kita yang haram, makanan kita memang subhat, ya dah. Nah, itu efek sampingnya daripada haram dan subhat, tidak mendapatkan petunjuk ibadah. Maksudnya beribadah tuh kada manis, kada nyaman. Biasa-biasa aja. Nah, sembiang-sembiang ida-ida sekahlah, ya dah. Itu artinya menganggap enteng kewajiban kita tuh dianggapnya enteng. Dalam bulan puasa pun kadang puasa, kadang ida, ya dah. Pokoknya hal-hal yang positif yang berwujudkan ibadah itu kurang tertariknya itu. Itu akibat yang makan yang haram tadi. Bahkan sembahyangnya dianggapnya enteng. Orang sembahyang sehari 5 waktu, dia asal sembahyang katanya. Sesekali jadilah katanya. Dia tidak tidak merasa takut, tidak merasa khawatir atas meninggalkan sembahyang toh. Saya ingat kalau Kiai Hasan Basri itu saya sering mencatat apa yang beliau katakan itu. Satu kali sengaja meninggalkan sembahyang. Arti sengaja tuh aku sembahyang ginilah, tidak sembahyang ginilah. Menyengaja diri tidak sembahyang itu. Itu dosanya itu kata beliau 100 kali naik haji. Pahala 100 kali naik haji itu menutup sembahyang sengaja tidak meninggalnya tidak tertutup. Coba aku dengar itu sedih betul, takutan kada sembahyang tidak. 100 kali naik haji, apalagi kita sekali cuman, ya ada. Nah, kemudian orang makan yang haram dan subhat itu kata beliau cenderung di dalam kezaliman. Itu. Jadi makan haram itu cenderung dalam kezaliman. Jadi sifatnya tuh kezaliman tuh kesana arah hidupnya tuh. Nah, jadi zalim tuh apa? Zalim tuh yang pertama membuat orang susah, membuat orang rugi. Orang susah, orang rugi, ya. Dia gembira melihat orang susah, melihat orang rugi itu, atau merugikan orang lain, baik dalam haknya ataupun dalam segi yang lain-lainnya dalam hukumnya. Dan mereka ketawa, mereka gembira. Itu. Jadi makanan itu mengarah ke sana. Nah, itu. Makanya orang-orang yang zalim itu dia tidak mempan dengan ayat, tidak mempan dengan hadis, tidak mempan dengan bahasa para ulama-ulama. Macam radio rusak lah kalau bahasa Banjar tuh. Dada ayat Al-Quran tuh macam radio rusak. Apa kata Allah?
innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tuh tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, itu kan memberi hidayah. Jadi arti kata hidayah tuh petunjuk-petunjuk yang benar tuh dia dengarlah, dia melihatlah, tapi tidak memberi bekas kepada jiwanya. Karena apa? Jiwanya itu telah ditolak, ya. Hidayah itu jiwanya tuh menolak. Kenapa? Itu sebabnya keharaman tadi. Nah itu. Ini Pak berat betul saya menyampaikan ini dah. Tapi tidak apalah berat ya dah. Yang penting kita tahu dulu. Nah. Dan kata Allah, waz-zalimina a'adda lahum azaban alima. Sesungguhnya ya. Nah, waz-zalimina, dan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak. Ialah yang tadi membuat susah orang lain, merugikan orang lain ya dah. Nah, a'adda lahum azaban alima. Nanti sudah Allah siapkan, sediakan azab bagi orang-orang yang zalim itu sangat pedih. Sama ada nanti akan dirasakannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Itu makanya sumber dalam perbaikan hati ini asalnya taubatlah dulu. Yang sudahlah ya dah, taubat baru menata 7 anggota tadi ya dah. Ini memperbaiki membaiki pendengaran, membaiki perkataan, memperbaiki pandangan, memperbaiki perut. Masalah perut tadi ya dah. Nah. Dan yang kedua, ya efek daripada makan yang haram tadi, efeknya tuh sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ibadahnya hanya dapat capek. Ibadahnya tuh hanya dapat capek. Ya dah. Kita beribadah, ya dah. Baca Yasin, baca Al-Qur'an, ya dah. Sembahyang tahajud, ya, qiyamul lail, ya dah. Sembahyang qabliyah ba'diyah, ya dah. Nah, itu dapat capek kata beliau. Karena Rasulullah SAW bilang kam min qa'imin. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Ya dah. Berapa banyak orang yang sembahyang. Di tafsir dijelaskan orang yang qiyamul lail. Yang qiyamul lail, menghidupkan malam, sembahyang tahajud diantaranya. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Ya dah. Banyak orang yang sembahyang malam, ya dah. Laisa lahu min qiyamihi, tidak adalah punya arti qiyamul lailnya tadi illah sahra, hanya dapat panat cuman ya dah. Sama dengan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atasu. Banyak orang yang puasa tapi dalam puasanya hanya dapat lapar dan dahaga, haus dan lapar dan haus ya dah. Makanya orang-orang yang zalim itu artinya dia beribadah tidak membawa efek kepada ahwalnya, tidak membawa efek. Karena orang zalim itu yang diutamakannya nafsu, ya, dia kalah sama akal. Maka orang-orang yang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah itu yang diutamakan akal. Tapi kalau orang yang zalim itu yang diutamakannya nafsu. Apapun yang dilakukan, nyawa pun taruhannya, yang penting keinginannya takabul, sekalipun orang lain teraniaya ataupun merugikan. Itu. Maka orang-orang itu jauh daripada hidayah Allah. Nah, makanya dalam kitab ini ya, salah satunya menjaga tadi perut itu betul tasawuf pangeda. Gitu. Dan efek samping tadilah, efek samping. Saya mencari-cari banyak anuannya dah, hadis-hadis yang lain. Dan efek sampingnya lagi, efek sampingnya
orang yang memakan makanan yang haram dan minuman tadi. Kullu lahmin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sahtin pannaru aulabih. Dan bermula tiap-tiap daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabih, maka nerakalah yang lebih utama memakannya. Juga sedih kita kalau kita baca-baca model kayak ini, takutannya memakan yang haram itu takutan betul. Jangankan sekarang pinang, sebiji duko tuh makanya aku kalau nukar duko cicip ya aja, aku minta sebiji ini iyalah. Kalau di Mekah halal jadinya kan. Kalau nya haram deh ini kita ambil. Kalau di Tungkal nih, kalau nang cicip doko kompe ya. Cicip dulu. Manis dah nih. Kalau aku cicip nang hijau, agak hijau dikit. Agak hijau dikit. Bila hijau nih manis, berarti manis lah semuanya. Ya dah. Kadang-kadang kita melihat tarang bagus putih-putih di hadapan bagus-bagus ya dah. Cantik nih, bagus anak nukar kita. Jadi setelah kita nukar, cicip manis ya dah. Kayaknya nyiok yang di belakangnya cok. Itu zalim juga tuh. Yang kita nukar yang di depan kan, dia ciok. Yang di belakang banyak buruk, banyak hirang segala macam. Itu zalim juga tuh perkara tuh. Aku nyampaikan gimana, dengar kadang-kadang sama rambutan bagus, cioknya situ. Jadi aku kadang-kadang bakal, aku beli berapa Ustaz ya? Aku jengok ada. Yang kau jual yang di depan, yang di belakang kata kakak. Kalau yang di depan nih aku beli, kalau di belakang aku udah jadi beli. Tapi Ustaz mahal dikit katanya. Yang di depan ini 15.000, biarlah 17.000 lah. Yang penting yang di depan ambilkannya lah kan. Aku kayak itu. Jadi aku menukar tuh mendidik supaya dia tidak menjadi zalim. Tur zalim merugikan orang, sudah zalim ngilat kan. Jadi kita pembeli ini bisa mendidik orang tuh supaya dia mendapatkan rezeki itu berkah. Berkah untuk anak cucunya, berkah untuk bininya, berkah untuk anaknya. Kalau begitu semuanya orang Tungkal pembeli, insya Allah tidak ada kezaliman dan penipuan, insya Allah. Kenapa? Kita supaya hidupnya berkah. Itu tujuan kita tuh. Bukan anak mengkritik, tidak. Kita pembeli, kita nukar, duit itu di tangan kita. Nak jadi naida kita membeli, tidak ada. Itu. Ini orang dengar sariknya. Sarik dia, tapi aku bilang, aku betul bilang ya dah, jam itu. Itu. Kasihan kita kalau sudah ini kadang-kadang ada payah ada. Apalagi yang kita makan itu yang berhubungan dengan harta anak yatim. Ini ya dah. Ya Allah. Wa qala yang apabila berhubungan dengan harta anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kulu amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan akan harta-harta anak yatim zulman, hal keadaannya zalim, dengan menzalim. Dia punya harta, bapak mama tidak ada, tapi bagiannya ada, diambil oleh aciknya apa segala macam kan. Hartanya tuh ya cukup untuk hidup, dizalimi dia. Mungkin punya dia 10 juta, kasih 3 juta, 7 juta kita memakan harta anak yatim tadi. Itu bentuk kezaliman juga tuh. Ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Hanya saja yang memakan harta-harta anak yatim itu yang dimasukkannya ke perutnya nara, maka api nerakalah ya upahnya tuh. Saya selauna sa'ira, yang masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini Al-Qur'an yang bilang nih, ya Al-Qur'an. Maka kita hati-hati dengan anak yatim nih. Kemarin 10 Muharram saya ngisi acara 10 Muharram di Serdang. Nangisan ramai orang. Jadi banyak anak yatim di Serdang itu terkumpul di Masjid Serdangnya itu 13 orang.
Yang di Kiai Rusdi itu 19 orang. Jadi jumlahnya 32 orang. Nah itu. Jadi di Serdang itu kami kan dari mulai tahun 2007 pengajian bulanan di sana namanya Zikir Akbar, Yasin Akbar. Itu setiap sebulan sekali orang tuh kumpulan duit tuh dikumpulnya sampai setahun tanggal 10 Asyura duit cilingan pengajian beberapa pengajian itu dibongkarnya. Dikumpul dibongkar. Lalu anak yatim pada 10 Asyura itu dikumpulkannya banyak anak yatimnya tadi ya dah. Di Serdang berapa 13 yang saya tahu di bentuknya di depan ya dah. Yang sedihnya tuh ada yang bercakap, ayah aku baru meninggal katanya. Halos anak Ustaz Suhaimi dulu sama saya di PHI 10 hari cuman pergi ke kebun balik betis bengkak betis lutut 10 hari meninggal ya ada bengkak kaki anaknya tuh kecil ada itu dibaris ke di hadapan Pak. Nah uang cilingan yang selama setahun itu dibagikan kepada anak-anak yatim tadi dan jamaah yang berhadir tuh semua mengasih ya Allah sangke itu hibak tapi pakai amplop semuanya entah berapa isinya dia tahu tapi pakai amplop. Cuman saya tanya dengan panitia itu dengan yang anu itu kataku berapa tuh itu katanya Ustadz kadang-kadang menyampai 4 sampai 5 juta sih ke anak-anak tadi dari 4 sampai 5 juta kadang ada 4,5 pokoknya 4 sampai 5 juta. Begitu orang mengamalkan dalam menyantuni anak yatim di Serdang. Ditungkal kan disuruh lihat ditungkalnya adalah cuman dibagi-bagi sudah cuman membaginya tuh masing-masing lah gitu kan. Tapi kalau di Serdang di depan gitu aku ceramah jamaah ramai dia di depan berdirian orang tuh kataku sebelumnya kan awal ceramah dulu nanti setelah mengasih kepalanya diusap kan syariat kita di kepalanya diusap kataku jangan digujai-gujai kataku diusap ini diusap ramai semua jemaah Pak mengasih ya Allah kataku ini itu yang belum ada di kita yang perlu dicontoh macam itu tuh itu namanya menyantuni anak yatim membelai dengan kasih sayang itu lama sudah Pak. Saya dari 2007 sudah berlaku orang tuh sampai sekarang. Kita belum ada ya dah. Cobalah kita sesekali basing lah ada anak yatim 4 orang 5 orang. Tapi anak yatim itu ya umurnya yang dalam memais lah sebelum balik 7 tahun 10 tahun ya dah. Ada juga yang tua aku yatim juga Ustaz katanya abah mama aku mati dah tapi si singot ganal kayak pingsel bila anak yatim anak yatim tuh ya ada yatim piatu ya dah itu saya kemarin 10 baru kemarin di acara di Teluk Kolbi malam Jumatnya tuh ya dah menghimbau tentang itu juga ya dah malam Jumat sambil sablesan kemarin ya dah itu Pak. Jadi kita banyak kezaliman perangai-perangai kezaliman kita itu tamuha bihasanin ya khuluqin. Jadi ditamballah dengan perbuatan-perbuatan baik tadi ya nah tuh wa qala aliyu karramallahu wajhah dan telah berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha ya Sayyidina Ali berkata man kanat himmatuhu bermula siapa orang yang adalah orang itu himmatuhu semangat juangnya orang itu semangat mencari rezekinya orang itu semangat berusahanya orang itu ma yadkhulu batnahu barang yang masuk ke dalam perutnya ma tadi orang itu berusaha berhimmat dia berusaha siang malam ya dah berusaha atau bekerja ya dah apa yang diusahakannya itu masuk ke dalam perutnya kanat
qimatuhu ma yakhruju minha, niscaya harga orang tadi, harga diri orang yang himmah bersemangat tadi, ma yakhruju minha, barang yang keluar daripada perutnya. Maksudnya itu kalau pekerjaannya tuh bagus, positif, ya dah halal, niscaya yang keluar dalam perangainya itu dia berkata bagus, kelakuannya bagus, itu pahamnya tuh. Jadi kalau yang dimasukkan ke dalam perutnya itu bagus, maka bagus akhlaknya tuh. Itu maksudnya tuh. Ya dah. Nah, sesuai dengan apa yang ada di dalam perutnya itu. Ya dah. Nah, kalau di dalam perutnya dia masukkan najis, maka cakapnya tuh banyak najis-najis lah. Itu. Jadi dia akan membawa efek daripada akhlaknya tuh. Itu. Makanya ya kalau kita ngasih makan anak bini yang haram-haram itu, nanti timbul pemikirannya, tingkahnya, usahanya daripada anak-anak kita itu akan kesana arahnya. Itu kata Sayyidina Ali. Maka beliau melanjutkan perkataan, kata beliau, wajtahid, ya dah, wajtahid alla tadkhula batnaka illa halalan. Nah, fa inna man akalal halala, fa inna man akalal halala arba'ina yauman, istanara qalbuhu wa safat sariratuhu. Ya dah. Nah, itu artinya, wajtahid, dan berusahalah olehmu dan berjuanglah olehmu, alla tadkhula batnaka, bahwa jangan engkau memasukkan batnaka, akan perut engkau, illa halalan, kecuali yang halal. Coba. Ya dah. Jadi bahasa tasawufnya, setiap orang yang menghindari daripada makanan dan minuman yang haram, pasti Allah berikan rezeki yang halal. Setiap orang yang menghindari daripada usaha dan perbuatan usaha yang haram, pasti Allah berikan usaha yang halal. Coba. Fa inna man akalal halala, maka sesungguhnya siapa orang yang memakan orang tadi al halala, akan makanan dan minuman yang halal, arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam, istanara qalbuhu wa safat sariratuhu, maka bersinarlah hatinya dan beninglah batinnya. Batin mandadehan. Coba. Jadi 40 hari saja kita makan yang bersih, yang halal, itu akan Allah berikan sinar di hatinya tuh. Artinya mudah menerima pelajaran, mudah menerima kebenaran. Ya dah. Nah, dan bening hatinya tuh, batinnya bening, mudah diberikan nasihat, cepat kalau bahasa Jawa tuh sami'na wa manutna. Itu kalau bahasa kiai itu sami'na, setelah dia mendengar dari cakap kiai itu, dia dengarkan. Wa manutna, manut tuh artinya gimana ya, kalau bahasa kita tuh manut tuh patuh, diikutinya, tidak membantah, kayak itu, tidak menentang. Itu sami'na wa manutna. Kalau di Al-Quran kan sami'na wa ata'na. Kalau di Jawa diubahnya sami'na wa manutna. Jadi kalau kiai cakap itu manut, ya manut. Nah, ini Pak masalah istanara kalbu, bersinar hati tadi, ya, wasafat sariratu, bening batin kita. Sering saya cerita, tapi diulang-ulang deh apalah. Jadi kan anak saya itu yang nomor 2 mondok di Lirboyo. Pas kelas 2 aliyah, dia telepon saya, "Bah," katanya, "izinkan aku mau menghafal Quran. Boleh tak, Bah?" Kataku, "Sanggup tak kau?" Dalam telepon nih, "Insyaallah sanggup lah, Bah," katanya kan. Itu kelas 2 aliyah. Jadi
menghafal lah dia tuh, menghafal. Sebulan telepon lagi. Habis tadi tuh saya setelah izinkan kan menghafal Quran tuh, kata ibunya izin dulu dengan orang tua. Setelah kami izinkan sebulan kemudian telepon lagi. Ada. Nah, kisahnya tuh hafal sahajus ini nang menghafal kedua juz, yang sahajus ini lupa-lupa ingat. Nah, diulang tuh bisa lupa-lupa ingat. Ya dah. Nah, kada renyah kata bahasa Jawa tuh kada renyah. Jadi ditanya ibu nyainya, Mbak Suk, narnya Sukmatul Mardiah, Mbak Suk, atau bapaknya di Sumatera kerja apa katanya kan. Kerja apa? Anak saya itu kan dia biasa aku didik bicara jujur. Kata anak saya pegawai negeri katanya. Jadi saya ini Pak pegawai negeri, ya dah, bilang ya pegawai negeri. Oh katanya, dada ibunya itu dibilang apa? Cuman bilang itu rupanya anak saya ini tersentuh. Baru teleponnya balik. Bah katanya, bisa dak bahaya aja. Gitu dia bilang. Apanya kataku? Anu bah katanya. Dia gitu bisa dak bah katanya. Apanya kataku? Bisa. Anu bah kata gitu. Bisa dak bah? Aku mau yak sudah. Bisalah kataku. Apanya kataku? Jadi anu bah katanya, bisa dak ngirimi aku nih jangan duit pegawai lagi. Aduh tepokol batin aku, ngapa mah kataku, duit pegawai ini haram ya? Ida haram dah katanya. Ngapa dak boleh katanya? Anu bah katanya. Anu bah, kata ibunya kami duit pegawai ini agak subhatan dikit katanya. Dibilangnya agak subhatan dikit bah katanya, duit pegawai ini agak subhatan dikit. Ngapa subhatnya? Abah bisa parai kadang ngajar katanya. Tahu aja kata mungkin karena parai-parai itu kan. Itu agak subhatan dikit katanya. Tanda banyak itu cuman bilang agak subhatan dikit, cuman tidak haram, cuman agak subhatan dikit. Artinya 100% tidak halal maksudnya tuh. Subhat tuh itulah subhatan dikit katanya. Ada. Jadi setelah itu saya bilang karena sudah terbilang iyalah tadi, atau terpikir aku Pak, aduh macam mana nih. Akhirnya aku pergi ke bank ngalih. Bank BNI itu aku khusus itu. Padahal aku gaji di bank syariah kan. Jadi pergi ke bank BNI ganti khusus rekening anakku yang menghafal Quran tadi khusus. Aduh terpikir kemana nih carikan lagi. Kadang-kadang duit itu kan itulah. Kadang karena wongot aku kan di rumah tuh. Akhirnya aku macam mana caranya dapat duit ini untuk anakku menghafal Quran nih. Nah, jadi adalah dia. Nanti pas orang meninggal, kalau di Paridua tuh Pak, kalau orang meninggal, awak ada minta kasihan orang lah kalau meninggal itu kalau yang mandikan 100.000, 100.000 Pak. Itu adat sudah sana 100.000, mandikan sejam lebih kan, sesuai lah 100.000 ya dah, 100.000. Kalau merangkap jadi imamnya, imam 50, imam 50.000 lagi. Kalau merangkap dengan baca talqinnya berarti 200. Dapat aku alhamdulillah kataku nih 200 nih aku masukkan untuk anak aku menghafal Al-Qur'an. Itu Pak. Berpikir ya kok minggu depan sebentar yang mati pula nih. Aduh jago macam ini hati nih. Kadang Pak ya nyembelih sapi itu kadang orang 100. Aku masukkan ndak mau aku makan duit tuh. Mana nyembelih sapi 100. Kadang kambing 50. Ada. Kadang ceramah-ceramah ini diundang orang. Ini khusus tuh dia masih di sana nih. Dia sudah selesai. Insyaallah tahun ini selesai baliklah ngabdi masih dia. Ini ngasih duit bacaan nih Pak. Khusus aku ndak mau makan khusus untuk dia tuh. Alhamdulillah sebulan ke sebulan itu berlebih untuk ngirimi dia. Itu. Nah, lama kelamaan aku telepon lagi. Alhamdulillah katanya Bah sekarang saya ngapal udah hilang lagi. Sekarang alhamdulillah udah selesai. Dia ngabdi sekarang. Jadi Bapak bibir itu khusus itu Pak. Dia aku makan. Makanya setelah dia membaca itu kan praktik yang aku tahu dewe. Alhamdulillah otak hilang. Maksudnya biasa kan lupa ingat. Sekarang alhamdulillah tidak lagi. 2 tahun alhamdulillah tahun ini selesai. Juga.
Jadi 11 tahun dan anak saya di sana tuh ya sambil sekolah sambil menghafal. Selesai. Coba. Itu adalah peringatan, memang peringatan batin bagi kita. Kalau ingin menyekolahkan anak di sekolah Arab, usahakan yang halal. Ada duit halal kan kita tahu, itu khusus itu, insya Allah anak tuh jadi. Tapi kalau bercampur-campur itu tuh bisa ingat bisa kada. Kadang sekolah lawas 20 tahun 15 tahun ya bulik tidak apa-apa. Kenapa? Itu tadi pengaruhnya tadi. Itu Pak. Jadi saya lama juga Pak mandikan orang mati ini, dari bulik mondok ayah saya masih hidup. Mulai sekarang dari 95 saya mandi orang mati itu sampai sekarang. Adalah mungkin 20 tahun lebih ya ada. Jadi namanya mandi orang mati itu niat, kata ayah mandikan orang mati itu niat pertama menolong orang, yang kedua melapaskan dosa sekampung. Itu cuma niatnya. Kalau orang nyuruh mandikan, kalau orang kada nyuruh kadalah. Jadi sampai Haji Heri yang di Kuala Inok itu meninggal di Malaka, dibawa ke pondok Ustadz Ainani ya aku yang diteleponnya Ainani. Ini kata orang nanya, Ustadz mengajarkan tajhizul mayit di Masjid At-Taqwa. Jadi hebat juga At-Taqwa ini. Ustadz dia mengajarkan tajhizul mayit di Masjid At-Taqwa. Jadi saya mintalah mandikan Haji Heri yang Kuala Inok tuh terkenal Haji Heri itu kan. Sampai ke sana nya dipundut macam pais tuh, rupanya pakai formalin. Saya datang, saya buka sangak hidung nih, buka. Awaknya lemah kayak apa orang guring. Padahal 2 hari 2 malam sudah. Lemah, enak diaturnya tuh, kuning awaknya. Dalam hati aku nih tanda husnul khotimah beliau nih, karena Haji Heri itu dikenal orang di segala kalangan, di para habaib, di kala orang semuanya dikenal orang, kedermawanannya itu. Ya dah. Nah, sanggup mendatangkan Habib 17 orang beliau tuh, coba. Apalagi kami yang datang di sana tuh, yang tahu lah, maka yang tahu ya dah. Itu. Jadi akhirnya sudah selesai mandikan tadi, udahlah selesailah. Bayangkan kan, aku nak balik salaman anaknya, tabalnya kataku nih. Jadi kok takut nih usahain nih, saya kataku salah dah nih, kalau salah tarik dah. Mungkin dia agak dalam keadaan sedih, kalau salah tarik dah amplop nih. Takutnya usahain nih, kon maajian bininya tuh. Bu katanya, ini amplop mayat kata Ustaz tuh mungkin salah dah. Itulah katanya. Itulah. Jadi udahlah aku bolehkan. Apa indah tabal betul nih? Apakah duit ribuan apa segala macam kan? Jadi aku balik aku buka 2 juta, Pak. Maka kataku 2 juta. Kalau kayak ini kataku orang sugih mandi 2 juta ada payah lagi aku berpikiran cari. Jadi 20 tahun baru sekali itulah mandikan orang mati diberi orang 2 juta. Orang tungkal nih kataku sekali mandikan 2 juta ya dah, panjang umur. Itu kadang-kadang sedih Pak, aku sampaikan kayak ini sedih. Kadang Ustadz sudah tua sudah ya dah, mandikan sakit pinggang hidin, payah mandikan orang mati itu. Kalau udah tahu berani kadang-kadang malam masa ada ya dah. Kadang-kadang tukang talkin kasihnya cuman tikar yang beli calicak tuh cuman. Kada berpikir katanya. Artinya dia bukan kita minta, cuman kada sesuai tuan-tuan guru ya dah membacakan talkin unjuki 50 kada sesuai Pak. Ayah kita ada sugih, tambahilah lagi kan 150 apa 200. Jadi semangat juga, tanda ucapan terima kasih kita tidak. Kalau 2 juta ada usah lah, tuh Haji Heri cuman sekolah inokan tuh sorangan. Ya lah, itu pengalaman tuh. Jadi ada hubungannya rezeki yang diberikan orang itu halalnya halal benar Pak. Apalagi tapeh, baju, kopiah yang dikasih orang itu bawalah sembahyang. Beda dengan yang kita tukar surang. Kalau kita tukar surang tuh belum tahu kan bercampur-campur. Kalau yang dikasih orang tuh bawalah sembahyang, terus beda rasanya tuh daripada kita ya dan. Sama naik ke rumah orang tuh. Naik ke rumah orang tuh macam manapun bagusnya rumah orang tuh, macam manapun cantiknya, naiklah kita. Ada perasaan hati tuh rumah ini bagus tapi asa kada nyaman. Itu tanda
ada tanda agak auranya tak agak bercampur-campur duitnya tuh Pak. Bapak pergilah kemana aja. Itu ada di rumah di Darto rumpis, rumahnya bahasa Banjar tuh rumpis. Dinding hatap segala macam, lantai nang betang pinang segala macam. Tapi naik kita di rumahnya disuguhkannya tehnya bukan teh agak kuning, bukan kuning betul. Sudah berapa kali buat itu. Sangakannya pisang lilin nyaman hati kita tuh. Kenapa nyaman? Aku yakin ini rumah, ini keluarga pasti menjaga daripada segala yang haram. Itu Pak tuh. Inilah Pak pelajaran kita hari ini dah. Agama itu tasawuf tuh gitulah Pak. Maka saya sudah bilang dengan beliau nih, berat Pak Haji aku ngajar pas tasawuf nih kataku. Cuman seberat-beratnya yang namanya kita wajib mengetahui, wajib mempelajari, sedikit banyaknya mudah-mudahan kita amalkan ya dah. Mungkin sampai di sinilah ya Pak ya. Sampai di sini sadang. Ulun kada 4 jamaah, ulun anak ulun kana tumbur muhunda. Anak ulun yang 3 tahun tuh kana tumbur hunda. Udah boleh itu dia bisa bangun belum? Ada kepapal mamar mencari buat hari Sabtu. Kesini kemarin enggak? Lain yang adiknya lagi yang umur 3 tahun tuh. Ya, jadi saya sampai ini jalan ada. Anak cari obatnya tuh. Sedih wae 2 malam ada koran goreng anak mamar nih disuruh dokter sekin ke Jambi. Sini ada anunya. Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.